kan ada beberapa yang juga belum pernah tahu. Aku memperkenalkan diri secara langsung ya. Okay, let me introduce myself. My name is Diana, but usually my student will call me Miss D, or maybe outside the class they will call me Mbak D or Mbak Diana or Kak Diana. It's okay, it's alright. So, how are you today? Gimana kabarnya? Sekarang libur kan ya kebetulan? Good to see. Nah, kira-kira 3 video yang aku post, yang pertama dan yang ketiga, 2 ya, baru 2 yang aku post ya, link videonya. Sudah ditonton semuanya, sudah dilihat dari YouTube? Sudah. Oh, berarti kan kalau misalkan sudah, nanti tinggal melanjutkan di sini kan, mudah-mudahan jadi lebih mudah ya. Kita mau mulai sekarang nih. Tapi belum semuanya. Mudah-mudahan masih inget dikit-dikit deh ya. Oke, kita mulai ya. Oke, good afternoon, everybody. Welcome to our class. This is actually the 4th meeting if it is from the video, right? Ini meeting keempat kalau misalkan kita sudah menyaksikan videonya ya. But for the face-to-face online class, this is our first, ya kan? Kalau untuk face-to-face online class kita baru bertemu ini untuk pertama kalinya ya. Walaupun sebenarnya seharusnya ini yang kedua kali. Nah, sekarang seperti terlihat di screen kita akan membahas tentang modul kelima. Have you read the book about module 5? Sudah dibaca modul kelima? Good afternoon. Nope. Jujur sekali ya. Siapa yang kira-kira misalkan walaupun cuman judulnya aja sudah dibaca-baca atau dilihat-lihat? Baru modul 1. Semalam baca dadakan. Baru dibuka. Oke, kalau yang baru dibuka atau yang semalam baru dadakan, modul 5 berbicara tentang apa? Atau mengenai hal apa? Understanding bla bla bla. Apa coba? Understanding complicated sentence. Ya, betul sekali. Nah, sekarang sebelum kita mulai, kita lihat outline hari ini ya. Atau susunan acara atau susunan presentasi kelas hari ini. Nah, pertama kita akan mengulas sedikit tentang last week review atau ulasan pelajaran minggu lalu. Dan yang di sini berhubung minggu lalunya sebelum materi yang ini adalah inference, makanya sebelumnya aku sudah post dalam Facebook, sebaiknya sebelum masuk kelas silahkan menyaksikan rekaman yang ketiga, karena rekaman yang ketiga itu mengenai inference ya, atau di situ mengenal intention dari autor atau pengarang atau penulis ya. Nah, kemudian setelah last week review, selamat datang Mbak Sri. Langsung kita mengulas modul 5, yaitu Understanding Complicated Sentences. Yang di situ ada 3 subbab. Yang pertama mengenai
understanding complicated sentences, atau di situ compound and complex sentence ya. Kalimat majemuk, kalau dalam bahasa Indonesia itu dibilang kalimat majemuk, yang ada anak kalimat dan induk kalimat. Kemudian yang kedua, oh iya, Sri-nya ada 2 nih. Kemudian yang kedua itu mengenai relative pronoun atau kata ganti ya. Jadi contohnya who, whom, which itu bagian dari relative pronouns. Kemudian yang ketiga adalah ing clause atau participle ya, penggunaan kata kerja bentuk ing. Nah, setelah penjelasan biasanya akan ada latihan, kemudian ada question and answer kalau misalkan ada pertanyaan, dan setelah itu closing. Nah, sekarang sudah siap untuk yang pertama? Siap ya? Waalaikumsalam Mbak Sri. Wah, berarti sekarang sudah komplit ya? Nah, mulai ya. Oke, sekarang last week review. Sekarang, apakah yang dimaksud dengan inference? Coba, yang sudah baca atau yang sudah menyaksikan modul, yang menyaksikan pertemuan ketiga dalam rekaman, silakan diingat-ingat, apakah yang dimaksud dengan inference? Oh, Mbak Ririn anak majikannya sakit jadi belum bisa hadir. Oh ya, nggak apa-apa, nanti bisa menyaksikan rekamannya aja ya. Ayo, sekarang kembali lagi kepada inference. Siapa yang bisa menjelaskan apakah yang dimaksud dengan inference? Betul sekali, menemukan arti yang sebenarnya di balik teks. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua. Untuk itu, bagaimanakah cara melakukan inference? Siapa yang masih ingat? Ya, betul. Inference bisa diartikan adalah menemukan makna yang sebenarnya di balik teks, atau menemukan tujuan dari penulisan yang ditulis oleh autor atau message ya, pesan-pesan tersebut, menemukan inti cerita seperti itu. Itu adalah inference. Dan menghubungkan jenis-jenis ide pokok dari kalimat dari paragraf yang sebelumnya dengan paragraf selanjutnya, itu juga termasuk inference. Misalkan mencari urutan kejadian, itu juga termasuk inference seperti itu. Ya, bisa juga seperti yang disampaikan oleh Kak Dika tuh. Katanya strategi reading untuk menebak kata-kata yang sulit kita artikan. Nah, menebak kata-kata yang sulit kita artikan. Nah, itu adalah salah satu cara untuk melakukan apa? Inference. Berarti pertanyaan kedua sudah dijawab 1. Oke, ya, guessing. Nah, how to do the inference? Pertama, kita bisa menebak kata-kata tersebut. Nah, menebak kata-kata bisa dengan cara apa saja? Pertama, kita mencari sinonim atau antonim dari kata tersebut yang biasanya tersirat dalam teks ya. Misalkan diulang. Sebelumnya berbicara tentang satu pokok, kemudian biasanya dalam teks tersebut dijabarkan secara rinci melalui sinonim atau antonimnya. Nah, kemudian yang terakhir sekarang, kan itu how to guess the words in the text. Ya, bisa dengan cara mencari sinonimnya, mencari antonimnya, atau kadang mencari afiks. Siapa yang masih ingat afiks apa?
imbuhan. Imbuhan ada di depan dan di belakang. Kalau misalkan di belakang, namanya apa? Suffix, betul sekali. Kalau misalkan dia di depan, kan sudah jelas ada imbuhan di depan yang artinya adalah sebelum, yaitu prefix, betul sekali. Jadi arti dari kata pre itu artinya sebelum atau di depan ya. Jadi berarti kalau misalkan awalan yang ada di depan yaitu prefix. Nah sekarang yang terakhir, kita juga bisa menebak intention dari penulis atau message dari penulis dengan cara mengetahui background knowledge. Siapa yang tahu background knowledge itu apa sih sebenarnya? Background knowledge adalah pengetahuan umum yang biasanya diketahui oleh khalayak banyak. Misalkan, Taipei is the capital of Taiwan. Nah, kebanyakan orang sudah tahu kan kalau misalkan Taipei ini ibu kotanya dari Taiwan, seperti itu. Atau orange contains of vitamin C. Nah, beberapa orang sudah banyak yang tahu kan kalau buah jeruk ini kaya akan vitamin C. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan background knowledge atau pengetahuan dasar atau pengetahuan umum. Kalau misalkan latar belakang itu background, benar. Tapi kalau misalkan dia satu kata, background knowledge itu artinya pengetahuan dasar atau pengetahuan umum. Misalkan warna darah apa? Siapa yang tahu? Semua pasti tahu kan? Warnanya apa? Merah, betul sekali. Kalaupun ada yang dibilang darah biru, kalau dia tangannya terluka pasti merah juga kan? Darahnya biru. Ternyata di kalian loh, hati-hati loh. Dia biru. Nah, ini tentang inference. Kira-kira sudah mengerti tentang inference? Ada pertanyaan nggak? Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan disampaikan atau kita langsung ke modul yang kelima. Ningrat. Kalau pemakan ayam mah semua juga pemakan ayam. Gimana? Mau langsung dilanjut? Kalau main idea, cara mencari main idea. Oke. Cara mencari main idea adalah kita bisa mencarinya di beberapa tempat yang biasanya menjadi tempat main idea. Pertama, bisa kita cari di awal kalimat, ya. Atau juga bisa kata lainnya itu berarti dia paragraf deduktif. Kemudian itu berarti dia ada di atas atau di kalimat pertama ya. Nah, dia juga bisa ada di akhiran, yaitu induktif, seperti itu. Jadi mencari main idea itu biasanya dia diletakkan di depan atau di awal, atau dia bisa juga ditulis di akhir sebagai kesimpulan. Dan kalimatnya bersifat umum, bukan bersifat khusus. Sedangkan kalau misalkan dia supporting ideas atau ide pendukung, dia biasanya bersifat secara detail. Nah, kadang-kadang ada main idea, kadang suka ada di tengah atau di kalimat-kalimat misalkan kalimat kelima dari paragraf, tapi biasanya dia ditulis di depan atau di akhir. Jarang sekali ada di tengah, seperti itu. Jadi misalkan kita lagi buru-buru nih, nah ya udah cari aja, kalau misalkan di atas nggak ada, di bawah nggak ada, kita baru cari yang di tengah. Jadi untuk menghemat waktu, jadi nggak perlu dibaca semua teks, semua kata-kata dalam paragraf tersebut. Oke?
Nah, kemudian sekarang ciri-ciri dari supporting ideas ya. Kalau ciri-ciri dari ide pendukung itu biasanya dia berbentuk lebih spesifik kalimat-kalimatnya. Ya, betul, itu namanya skimming. Nah, lebih spesifik seperti apa? Dia menggambarkan sesuatu secara terperinci, misalkan melalui pengertian-pengertian, atau dia bertuliskan contoh-contoh. Misalkan ada tulisan for example, such as, terus udah gitu for instance. Nah, itu adalah kalau yang ada kalimat berawalan seperti itu, berarti dia adalah apa? Main idea atau supporting ideas? Ya, supporting ideas.